Sejarah tidak selalu berteriak. Seringkali ia hanya berbisik melalui lorong-lorong sepi dan tembok yang mengelupas. Bagi orang luar, Lasem adalah museum terbuka, sebuah tengkok kecil di pesisir Jawa. Namun, bagi mereka yang diam di balik pintu-pintu kayu ini, ruang ini bukanlah objek wisata semata. Kini adalah ruang di mana identitas budaya bernapas, dibentuk, dipertahankan, dan terkadang dipaksa untuk berubah bentuk. Lah, kalau saya sendiri itu wis nggak bisa kalau disuruh ngomong bahasa Tionghoa. Baca tulisan Tionghoa itu nggak bisa. Apa nama di pintu itu juga nggak bisa. Cuma tahu itu si aja. Tapi ya kalau panggil ya tetap masih panggil engkoh atau ence. Sebuah rantai ingatan telah terputus. Bagaimana sebuah generasi kehilangan bahasanya sendiri? Jawabannya tertinggal di tahun 1965. Kebijakan asimilasi negara memaksa identitas ini untuk membisu. Sekolah-sekolah ditutup, bahasa dilarang, dan aksara diturunkan secara paksa. Setelah peristiwa 65 itu, orang juga takut. Tulisan Cina nggak boleh. Waktu itu kalau kita dipanggil sama sospol dari tentara atau TNI itu, kita takut. Ketika ruang publik tak lagi aman, identitas lari mencari perlindungan. Tradisi diwariskan bukan lagi untuk merawat filosofi, melainkan sekadar instrumen bertahan hidup secara ekonomi. Namun, identitas menolak untuk lenyap. Ia hanya bermigrasi ke dalam medium yang tak bersuara. Ia menyusup ke dalam selembar kain batik. Motif-motif hewan khas Tiongkok perlahan berganti menjadi motif flora demi merespon selera pasar pada abad ke-20. Namun, identitas mereka bertahan pada warna merah darah ayam yang eksklusif. Sebuah warna yang hanya bisa lahir dari kondisi air dan ekologi tanah Lasem yang tak mungkin direplikasi di tempat lain. Akulturasi yang lahir bukan dari paksaan, melainkan negosiasi. Di dalam ruang-ruang domestik, memori bertahan melalui sistem kepercayaan yang tak terlihat. Posisi pintu rumah tidak boleh sejajar dengan gerbang utama untuk menolak kesialan. Pantangan lokal Jawa pun diserap secara organik, seperti larangan menanam pohon kawista di perkarangan yang dipercaya membawa kematian. Dan di kelenteng Poan Bio yang telah berdiri sejak abad ke-18, ingatan kolektif itu dipelihara. Di altar utama, mereka tidak memuja sembarangan dewa, melainkan Kong Tik Chun Ong, dewa pelindung para perantau. Sebuah pengingat abadi tentang dari mana leluhur mereka berasal. Di sini, ritual adalah cara merawat sejarah. Setelah reformasi membuka kembali pintu kebebasan, sejarah Lasem memasuki babak baru.
trauma mulai dibongkar, dan identitas disusun secara ulang. Orang kaya yang lebih kaya dari saya banyak di Jakarta. Tapi orang buat ngurusin kayak gini-gini itu ya harus bertapa. Saya suka budaya sih, itu aja. Ini adalah bentuk revitalisasi yang aktif. Rumah Oi yang membeku dan vakum selama 70 tahun kini dihidupkan kembali sebagai ruang publik. Pak Rudi, sang inisiator Rumah Merah, mengubah ketakutan masa lalu menjadi kolaborasi hari ini. Institusi militer yang pada masa Orde Baru ditakuti sebagai alat represi, kini justru berdiri bersama sebagai mitra pelestarian budaya. Sebuah pembalikan sejarah yang luar biasa. Tujuannya supaya orang itu datang ke Lasem dulu, hidupkan memori kolektif, harapannya mungkin itu. Yang penting kita show off dulu, dikenal dulu. Lasem membuktikan bahwa sejarah bukanlah monumen yang diam. Identitas budaya Tionghoa peranakan di sini tidak pernah benar-benar hilang. Ia mengalami erosi, bernegosiasi dalam sunyi, dan akhirnya direkomposisi kembali. Apa yang hilang dari masa lalu mungkin tak akan pernah kembali utuh. Namun, di Lasem, mereka tidak meratapi serpihan yang pecah. Mereka menyusun kembali menjadi sebuah cerita yang baru.